Shalom, shalom. Kita bersuka cita pada sore hari ini karena Tuhan sudah lahir di hati kita masing-masing. Amin. Kita merayakan Natal pada sore ini dengan penuh syukur. Kita akan bangun berdiri. Saya mohon Ibu ini kita berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Oh haleluya. Immanuel, Engkau tetap beserta kami. Engkau tetap beserta dari dulu, esok dan selamanya. Allah tetap beserta kita. Amin. Haleluya. Immanuel.
mengakui kita semua bahwa sudah lahir bagi kami Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tidak akan mengurung perusahaan Natal pada sore ini. Oh, haleluya. Seorang anak lahir
Terpujilah Engkau, haleluya. Silakan duduk. Kami persilakan duduk. Iya. Karena ada sesuatu hal pembicaranya belum hadir karena waktunya sudah mepet. Saya alihkan kita dengar sambutan dari Bapak Ketua Panitia Natal tahun ini. Kami persilakan untuk mengingat waktu supaya waktu tidak kosong. Ayo lanjut, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada sesuatu hal pembicaranya sampai saat ini belum datang. Bapak Ibu, Natal tahun ini berbeda dengan Natal yang tahun kemarin ya. Karena Natal ini kebetulan ada pandemi corona, kami tidak salah mulai Maret kemarin sampai hari ini masih juga belum hilang. Kemudian Natal tahun ini juga agak ribet karena harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, kemudian dicek suhu tubuh, dan juga kita menjaga jarak. Selain itu banyak pembatasan-pembatasan sejumlah jemaat, kemudian juga waktunya kita nggak boleh lama-lama, jemaatnya juga dibatasi. Dan seperti sekarang ini jemaat juga dibatasi. Biasanya satu bangku ini bisa 4 sampai 5 orang. Tapi karena corona sekarang dibatasi hanya 2 orang saja. Jadi sekarang dibatasi hanya 2 orang dan diizinkan hanya separuh dari kapasitas gedung gereja ini. Dan juga mereka yang rentan seperti usia di atas 60 tahun dan juga di bawah 12 tahun juga tidak boleh mengikuti ibadah. Jadi kita serba dibatasi ya. Jika mereka yang sakit tidak diizinkan untuk mengikuti ibadah Natal ini. Kemudian juga jam-jam ibadah. Biasanya kita lebih dari 3 jam, ya 3 jam lebih karena ada penampilan atau atraksi yang kita tampilkan, misalnya dari selami, kemudian dari remaja, juga ada kur dan juga kadang-kadang juga ada drama. Jadi kita waktunya bisa maklum panjang. Tapi karena pandemi ini kita dibatasi maksimal 90 menit atau 1,5 jam. Jadi Natal ini kita tidak menampilkan dari kala minggu, dari remaja, dari kur umum. Kita tidak tampilkan karena kita dibatasi oleh waktu. Kemudian Natal ini juga diadakan secara sederhana. Jadi kita meneladani Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini dalam kesederhanaan. Dan semua difokuskan kepada pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan. Dan sebenarnya ini yang Tuhan inginkan. Kita harus fokus pada firman dan bukan perayaan yang kita fokuskan. Tapi kita bersyukur kita bisa mengadakan ibadah Natal di gereja ini ya. Banyak gereja yang belum bisa mengadakan ibadah di gereja, jadi harus online. Tapi kita bersyukur kita masih bisa mengadakan acara ini.
Bapak Ibu, tema Natal tahun ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah hadir di tengah-tengah situasi seperti ini, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan sesuai dengan tema ini, panitia ingin hadir juga di antara jemaat-jemaat. Karena itu panitia mengadakan acara berbagi kasih dengan membagi sembako kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Panitia sudah menyalurkan persembahan Bapak Ibu jemaat kepada jemaat yang menurut kami berhak untuk menerimanya. Dan kami berharap kegiatan ini tidak hanya pada saat Natal ini saja, tapi dilanjutkan kalau bisa setiap bulan kita mengadakan pembagian sembako pada yang memerlukan. Tetapi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah mendukung acara ini, baik melalui dana, tenaga maupun doa. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu dengan berlipat kali ganda. Dan juga panitia telah bekerja keras mempersiapkan agar acara ini berjalan dengan baik, mulai dari mendekor ruangan ini, kemudian mengelola keuangan atau persembahan yang Ibu berikan, kami kelola sebaik-baiknya, dan juga tim musik agar semuanya ini berjalan dengan baik. Namun kami menyadari bahwa panitia tidak sempurna. Karena itu kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang tidak berkenan dengan pelayanan panitia. Sehingga kami atas nama seluruh panitia Natal mengucapkan selamat hari Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf, Natal kali ini lain daripada yang lain karena pertama pandemi, kedua pendetanya tidak datang-datang. Jadi acaranya saya tukar ya, kita akan candlelight dulu. Ayo kami persilakan kita bagus berdiri. Kami mengundang Bapak Koordinator Ibu Idian, Bapak Yohanes Yusak Sumadi, kemudian Ketua Panitia Bapak Hari, Ketua Wanita Ibu Rukini, Ketua Pemuda Bapak Sugeng. Kami mohon panitia menyiapkan lilin untuk orek ya. Iya. Mari Bapak, yang pertama, yang tengah sendiri ya. Oke. Bapak Ari, Ketua Panitia. Ketua Wanita. Lanjut, Ketua Pemuda. Kita ambil posisi yang menghadap ke jemaat. Pak Ari di sini Pak.
Iya, ada satu lagi dari Nganter. Kamu bersilakan Ibu Mokhtar. Jemaat kembali berdiri. Kita siapkan. Kita akan pegang lilin kita sendiri yang sudah disiapkan oleh panitia, dan kita akan mengikuti lagu Malam Kudus. Mohon lampu dimatikan. Kita angkat lilin kita. Kita menyanyikan dengan segenap hati kita. Oh
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Engkau telah hadir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami akan percaya Tuhan, terang terus bercahaya dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber terang itu Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan. Ajari kami untuk menjadi terang-terang dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami tidak percaya Tuhan, lewat ibadah sore hari ini, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kita tidak percaya Tuhan, dalam ibadah Natal ini ada kuasa akan dinyatakan, ada mujizat akan dinyatakan di tempat ini, ada urapan yang luar biasa dalam ibadah Natal tahun ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah memulihkan gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya, kita akan selamat hari Natal.
Puji nama Tuhan, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Kami persilakan. Shalom, teman Tuhan yang terkasih. Shalom. Apa kabar kita semua? Luar biasa. Ya. Dalam suasana yang spesial ini, kita bersyukur pada Tuhan karena kita punya kesempatan untuk bisa merayakan Natal meskipun di tengah suasana pandemi yang ada, dan mengucap syukur buat Bapak Ibu semua yang bersedia hadir, karena kalaupun ada yang memberi ruang, ada juga yang tidak bersedia hadir, belum tentu bersedia hadir karena tentunya punya kekhawatiran atau apa. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena keterlambatan berkaitan ada yang mungkin tadi saya salah informasi dengan panitia. Saya minta maaf karena tadi seharian pun kami harus mempersiapkan diri. Jadi ini malam Natal, hari Natal, tapi relatif tidak libur juga karena mempersiapkan diri. Besok pagi subuh jam 5 pagi mungkin sudah harus berangkat ke Bukit Doa Immanuel untuk melayani sebuah gereja di sana yang dalam acara Natal menyelenggarakan program training justru untuk seluruh para pekerja mereka. Ya, jadi tapi saya bersyukur, saya percaya malam hari ini kalau kita bisa berkumpul, Tuhan pasti punya sesuatu buat kita semua, punya berkat Natal khusus buat kita semua. Amin. Ya. Hari saya mau ajak kita melihat sama-sama tema yang diberikan pada saya adalah tema tentang Immanuel. Ya, tentang Immanuel, mari kita lihat sama-sama firman Tuhan di Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal, singkat saya memperkenalkan diri, nama saya Hans. Nama lengkap Hans Alfred, saya hidup sama istri. Sekali lagi ucapkan terima kasih buat semua gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang mengizinkan berbagi. Kalau dia dari namanya boleh Jerman, tapi percaya saya masih suka rujak cingur gitu, ya.
Ya, orang tua Manado, tapi saya lahir di Surabaya. Jadi saya orang Manja, jadi bersama istri Manado, tapi lahir di Jawa. Jadi Manado Jawa. Istri saya dari Madiun. Dulu ketika muda kami ketemunya karena sama-sama punya beban pelayanan kepada anak-anak muda, sehingga sampai hari ini pun Tuhan tetap menaruh panggilan itu buat kami untuk melayani generasi ini. Sehingga mungkin di jemaat ini saya beberapa kali hadir di jemaat ini, mungkin tidak bertemu Bapak Ibu, tapi lebih banyak dengan teman-teman di pelayanan kaum muda. Thank you. Ya, saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Boleh kita baca sama-sama? Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Sesungguhnya Immanuel, Allah menyertai kita. Wah, ini sebuah hal yang luar biasa, sebuah berkat yang luar biasa. Ketika Yesus hadir, maka ada satu identitas yang menyertai. Ya, nama identitas ini adalah sebuah identitas yang identitas penyerta. Ini bukan identitas nama. Jadi Yesus bukan Pak Im, gitu ya, Pak Immanuel maksudnya, bukan. Jadi Immanuel adalah sebuah identitas yang menyertai nama yang sebenarnya diberikan pada Yesus secara penuh, yaitu Yesus, ya, Yesua. Yesus artinya adalah kata Yesus sendiri sebenarnya maknanya secara sederhana adalah Master of Savior, jadi ahli penyelamat. Dia datang untuk menyelamatkan. Tapi menarik sekali, identitas penyerta yang diberikan Allah kepada Yesus adalah identitas sebagai Allah Sang Immanuel. Kalau Jokowi identitasnya sebagai presiden. Nah, ini identitas keilahian Allahnya diperkenalkannya, tidak diperkenalkan dengan yang lain. Aneh sekali, awalnya tidak diperkenalkan dengan Jesus the Mighty God misalnya, Allah Sang yang perkasa, tetapi justru diberi sebuah identitas yang nampaknya bagi kita mungkin biasa saja. Apa sih makna identitas itu? Identitasnya adalah namanya akan disebut Sang Immanuel. Sebenarnya kata Immanuel ini bukan baru muncul pertama kali di apa yang kita baca, tapi ini sebenarnya sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama. Dan bagi orang Israel, kata Immanuel ini punya makna yang dalam. Bagi kita mungkin rasanya kesannya kurang kuat. Apa ya makna, kenapa kok dikasih nama Immanuel? Tapi sebenarnya statement ini sudah muncul dari Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Mari kita lihat Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Dan di Yesaya pasal 8 juga ditulis. Jadi 3 kali tentang Immanuel ini dinyatakan. Tapi yang pertama kali muncul, sebenarnya nubuatan ini muncul di Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Mari kita membacanya bersama-sama. Yesaya pasal 7 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Jadi ini sebuah nubuatan yang muncul lewat Nabi Yesaya kepada orang Israel. Pertanyaannya adalah situasinya waktu itu seperti apa? Ya. Kenapa kok ini spesial sekali? Kata Immanuel itu bagi orang Israel spesial sekali. Kita mungkin kadang-kadang melihatnya sebagai sebuah hal yang biasa, tapi bagi orang Israel itu sangat spesial. Karena pesan Immanuel itu pertama kali muncul ketika pada waktu itu kerajaan Yehuda, kita tahu Yesus lahir dari garis keturunan Daud dan dari sebuah suku yang namanya suku Yehuda dari 12 suku Israel. Dan pada waktu itu kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Satunya kerajaan Israel terdiri dari 11 suku,
Dan satu kerajaan lagi namanya jadi Yehuda. Itu pasca pemberontakan anak dari Salomo, Rehabeam. Ya, kemudian kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Nah, si kerajaan Yehuda ini menghadapi sebuah konspirasi. Konspirasinya bukan konspirasi sederhana. Awalnya Yehuda dan Israel ini mau bersekutu kembali. Sekalipun mereka sudah pisah, punya raja sendiri-sendiri, mereka ini sempat mau bersekutu, membangun konspirasi, kelompok, aliansi begitu, untuk menyerang sebuah kerajaan yang namanya Asyur, sebuah kerajaan yang begitu besar pada waktu itu. Tetapi aliansi ini belum terbentuk dengan baik, malah si kerajaan Israelnya berkhianat dan ikut menyerang Yehuda. Dan ditambah dengan musuh yang lain namanya kerajaan Aram. Sehingga pada waktu itu orang Israel hadapi 3 musuh sekaligus. Kerajaan Aram, kerajaan Israel, dan kerajaan Asyur. Dalam keadaan demikian, penduduk Yehuda merasa kami tidak punya lagi harapan, kami tidak punya pertolongan. Orang anak muda sekarang bilang gelap, sudah gelap. Ya, maunya membangun sesuatu untuk melawan Raja Asyur, maunya mereka membangun persekutuan, aliansi untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Bukannya berhasil, malah dia diserang oleh notabene juga negara terdekat yang dulunya juga satu rukun, yaitu kerajaan Israel. Jadi penduduk Yehuda pada waktu itu sedang dalam keadaan sangat putus asa dan betul-betul gelap. Melawan sendiri aja belum tentu menang. Melawan raja Israel aja belum tentu menang. Apalagi sekarang ditambah dengan 2 kerajaan besar yang lainnya yang menekan mereka. Kerajaan Aram dan kerajaan Asyur. Itu sebabnya rajanya pun sudah berkata, tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yesaya-nya, Raja Yoash pada waktu itu memerintah Yehuda berkata, tidak mungkin lagi datang pertolongan. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa hadapi 3 musuh yang terlalu besar? Hari ini berapa banyak kita sedang alami demikian. Kita sedang berhadapan situasi pandemi yang ada membuat banyak dari kita hari ini, banyak keluarga yang bukan cuma mengalami kondisi krisis, tapi sudah orang bilang sudah sampai gelap. Saya ada di dunia pendidikan. Saya masih membantu beberapa sekolah dan saya bertemu dengan murid-murid yang maaf kata sekolahnya bahkan membantu, sudah menggratiskan atau mengurangi biaya SPP padahal itu sekolah swasta. Ya, mengurangi potongan-potongan untuk mengurangi beban. Tetapi ada banyak saja orang tua yang tetap hidup dalam persoalan-persoalan yang besar, yang sedih dalam situasi yang seperti ini, pandemi ini, sudah ekonominya morat-marit, hubungan antar keluarganya juga jadi lebih morat-marit. Ya, berapa banyak kita temukan angka di era pandemi ini yang katanya harusnya hubungannya lebih dekat karena tidak keluar kemana-mana, harusnya lebih dekat, tetapi yang terjadi malah angka perceraiannya naik sangat tinggi. Karena sekarang kalau dulu pagi ketemu sebentar terus tinggal kerja, pulang sore ada jeda, ada break, ada jarak. Tapi karena ini orang Surabaya bilang frontal terus begitu, ngumpul terus, akhirnya semua yang selama ini punya masalah, akhirnya itu tambah karena sering ketemu, masalah itu akhirnya tambah meruncing. Dan kalau tidak punya kedewasaan, berakhir dengan banyak persoalan-persoalan yang lebih besar. Aneh di tengah banyak anak-anak harusnya kumpul dengan banyak orang tua. Kami hari-hari ini harus banyak mengkonseling banyak anak muda yang berkata di era pandemi ini hubungan mereka dengan orang tua bisa jadi jauh lebih, maaf kata saya pinjam istilah mereka, jauh lebih mengerikan katanya. Sampai muncul kata mengerikan, hubungan yang penuh kasih itu jadi hubungan yang mengerikan. Beberapa anak itu sampai sengaja kegiatan online belajar, sengaja ketika online sengaja enggak nimbrung, gurunya panggil-panggil teriak-teriak. Kenapa? Dia bilang supaya orang tuanya ada perhatian kepada dirinya. Ada sebuah situasi yang tidak mudah.
Bahkan kemudian ketika beberapa kita panggil, kita ajak ngobrol baik anak dan orang tuanya, satu kali ada orang tua dan anak yang kami panggil, dan mereka sama-sama berkata, kami tidak tahu Pak ke depan ini mesti seperti apa. Gelap sudah. Rasanya terlalu besar bebannya. Ekonomi belum selesai, tantangan ini belum selesai, itu belum selesai, ini terjadi. Rasanya keadaannya gelap. Dan itu yang dialami orang Yehuda pada waktu itu. Tapi mari kita dengar berita Injilnya yang luar biasa. Justru dalam keadaan bergelap inilah Yesaya pasal 7 di sana dikatakan bahwa Allah sendirilah yang mulai berinisiatif. Ketika Yesaya sebagai representasi Allah diajak bicara mengajak bicara Raja Yehuda waktu itu Yoas. Dan Yesaya bilang begini, mintalah tanda kalau kamu tidak percaya. Ini saking sudah kehilangan kepercayaannya, sudah hilang pengharapannya. Kalau orang Surabaya bilang sudah, wes kasih tanda-tanda, wes kira-kira mau ngomong kayak gini, sudahlah, mau diapa-apain, sudah ada lagi pertolongan Tuhan, tidak mungkin. Mau diharapin tanda, mau dan apapun, rasanya tidak mungkin. Tapi dalam keadaan demikian, Allah di tengah kegelapan suasana yang dialami oleh suku Yehuda, bangsa Yehuda pada waktu itu, Allah justru mengambil inisiatif. Ketika mereka bahkan tidak mau minta tanda, karena orang Kristen suka minta tanda, ya Tuhan, tunjukkanlah kalau pekerjaan ini kau berkati, beri tanda. Ini saking sudah ngotot putus asanya, sampai bahkan tanda aja tidak berani minta. Atau mungkin kalau saya terjemahkan sederhana, mau doa aja sudah tidak mau. Sudah maksud percuma juga doa, paling juga percuma. Dalam keadaan frustasi yang demikian, dalam keadaan kegelapan yang demikian, justru Allah datang. Allah datang dengan sebuah pesan yang berkata begini, kalau kamu tidak minta tanda, it's okay, aku yang akan beri tanda. Keren banget. Tuhan bilang, aku yang akan beri tanda. Tandanya apa? Seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menyebutkannya sebagai Immanuel. Apa artinya? Jadi kalau kita bicara Natal, sebenarnya Natal adalah tidak berpihak tulisannya, adalah sebuah keadaan di mana Allah inisiatif datang di tengah kondisi paling gelap dalam hidup kita. Seberapa kondisi kita hari ini kurang gelap, Allah justru datang di tengah kondisi yang rasanya tidak ada pengharapan, dalam keadaan tergelap. Anak-anak remaja gereja kami baru-baru ini baru merayakan Natal juga seluruh kota. Mereka latihan sama seperti pada umumnya anak-anak muda perform. Latihan mau menampilkan yang terbaik, tapi ketika akan pelaksanaan, hari menjelang pelaksanaan, kira-kira 1 jam menjelang pelaksanaan, 2 jam menjelang pelaksanaan, mereka kumpul untuk persiapan terakhir dan mereka menyembah Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dalam suasana mereka menyembah Tuhan, kami semua mendapat sebuah pernyataan Tuhan, sebuah kesan. Banyak dari kita berpikir Natal itu kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita mempersembahkan pujian, tari-tarian, hormat, atau apalagi sukacita, kado, bahkan makanan. Kita seolah-olah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya Natal bukanlah momen di mana kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Karena Natal sebenarnya adalah momen di mana Allah memberikan kado terbaik buat kita semua, justru di dalam kegelapan. Amin. Dia berikan kita hadiah terbesar, bukan kita yang berikan hadiah. Tidak ada artinya yang kita bisa berikan. Dia yang berikan hadiah. Dan kalau Allah pencipta alam semesta yang berikan hadiah, hadiahnya pasti spesial. Berapa banyak anak-anak yang berkata, atau orang berkata, saya tidak punya baju terbaik untuk Natal, saya tidak punya hadiah terbaik mungkin untuk tukar kado, saya tidak punya ini, saya tidak punya talenta terbaik untuk dipersembahkan di panggung ini saat Natal. Dengar, Natal adalah sebuah momen di mana justru Allah yang sebenarnya
memberi kado terbaik buat kita semuanya. Amin. Siapa yang mau menerima kado terbaik dari Allah, boleh beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi kalaupun kita mempersembahkan sesuatu, itu lebih dari cuma ungkapan rasa syukur kita. Karena seperti yang dialami oleh Yehuda pada waktu itu, mereka dalam keadaan tidak punya, mau minta tanda aja tidak berani, mau berdoa aja tidak berani. Tapi dalam keadaan demikian, Allah tidak datang dan marah-marah. Kamu tuh sudah kepepet, disuruh datang kepada Tuhan aja tidak mau, suruh berdoa tidak mau, suruh minta ini tidak mau. Tuhan tidak datang dengan spirit penghakiman. Dia datang dan dia bahkan yang bilang, kalau kamu tidak percaya tanda, aku yang kasih tanda. Dan tanda itu adalah Allah disebut Immanuel. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Wow, itu hadiah terbesar. Sehingga ketika saya merayakan Natal momen tahun ini, terus terang, seringkali saya harus menangis sendiri karena saya menyadari bahwa momen Natal ini saya menyadari bahwa ini sebenarnya lebih ke momen di mana kita menerima kado terbaik dari Tuhan, anugerah terbaik, hadiah terbaik daripada Tuhan. Itu momen yang pertama yang kita bisa pelajari dari momen dia disebut Immanuel. Hal yang kedua adalah kenapa sampai dia diberi identity sebagai Immanuel? Oh, bukan yang lain. Kok identity pertamanya engkau akan mengandung dan anakmu akan disebut yang paling kaya di seluruh jagat raya. Kenapa tidak disebut demikian? Kenapa disebut dengan sebuah identity Immanuel? Engkau Tuhan beserta. Next, saya ingin tunjukkan satu gambar dari sebuah film. Pelan-pelan aja. Ya, ini tokoh yang digambarkan orang mungkin tahu tokoh ini. Ini adalah musuh utama Batman dalam sebuah film. Ya, digambarkan oleh seorang yang namanya Joker. Ada di film Dark Knight, ini salah satunya. Ada film yang kemudian barusan juga keluar, peraih piala Oscar, aktornya adalah yang namanya filmnya juga Joker. Tapi ini diperankan oleh tokoh sebelumnya yang namanya juga diperankan memainkan tokoh namanya Joker. Ya, apa yang digambarkan di sana? Siapa Joker itu? Joker itu digambarkan sebagai orang yang luar biasa, hebat, pinter, tapi kesepian. Ya, sampai kesepian. Sampai dia menulis, ya memang ini cuplikan film, tapi adegan dalam film itu salah satunya menggambarkan salah satu statement yang luar biasa. Statementnya berkata begini dalam bahasa Inggris, I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Kira-kira artinya begini. Tidak ada hal yang lebih yang membuat engkau menderita lebih sederhana daripada yang namanya engkau menjadi seorang asing. Alias ini, tidak ada hukuman yang lebih berat, tidak ada penderitaan yang lebih berat, tidak ada rasa dibunuh yang lebih berat daripada dibunuh pelan-pelan ketika engkau menjadi seorang stranger. Stranger itu kayak orang asing. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, seandainya gereja ini bikin acara, kemudian Bapak Ibu datang, terus tidak ada satupun yang nyapa kita, nyapa aja enggak, ditoleh aja enggak, kita datang. Memang undangannya berlaku umum, terus kita datang, tidak ada satupun yang noleh atau nyapa. Nyapa selamat siang Bu, selamat siang Pak, tidak disapa. Padahal itu acara senang-senang, mungkin acaranya makan-makan. Tapi ketika kita datang, tidak ada yang terima, yang menyambut kita. Akhirnya ketika kita datang, gilirannya kita tidak disambut. Jadi kita disuruh jalan gitu aja. Sampai di acara semua mendiamkan, kalau dia duduk ditinggalkan, dia makan ditinggalkan. Wow, kita langsung berkata bahwa ini suasana tidak menyenangkan. Bukan karena makanannya kurang enak, bukan karena acaranya kurang keren, tapi karena kita diperlakukan atau menjadi seperti orang asing. Tidak ada satupun yang kenal kita, tidak ada satupun yang nyapa kita. Betapa tidak enaknya hal demikian. Itu sebabnya kalau dalam dunia istilah saya dunia
penjara mungkin ya. Beberapa kali main penjara. Orang kadang nggak takut kalau hukuman mati, tapi hukuman yang dianggap salah satu hukuman paling mengerikan itu adalah di penjara. Sudah di penjara, ternyata ada hukuman yang dianggap paling mengerikan dan seringkali memang diberikan atau dijatuhkan sanksi kepada sudah napi, tapi masih bikin masalah lagi di dalam penjara. Mereka biasanya dihukum, dimasukkan satu tempat atau situasi yang namanya ruang isolasi. Apa itu ruang isolasi? Satu tempat di mana mereka bahkan tidak bisa melihat cahaya. Kadang-kadang cahaya aja mereka tidak tahu ini jam berapa, tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu. Tidak ada orang, tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa ngajak ngomong, tidak bisa diajak ngomong. Kalau gilirannya makan cuma dibuka sedikit, tiba-tiba makan datang gitu. Tapi mereka tidak tahu mereka ini lagi dengan siapa, ini jam berapa, ini hari apa. Dan beberapa di antara mereka bisa jadi gila sendirian, meskipun tidak disiksa, tidak dihajar, tidak dipukul. Tapi begitu ditinggalkan sendirian, diisolasi, diisolir sedemikian rupa, mereka bisa jadi gila sendiri. Dalam dunia konseling ada salah satu penyebab orang stres dan perlu dikonseling adalah sebuah perasaan terisolir. Perasaan terisolir itu sebuah perasaan di tengah keramaian, tapi kita bisa merasa diri kita sendiri. Oh, jangan kira Bapak Ibu kita bilang, wah ketawa-ketawa, wah. Tapi ternyata di tengah tertawa, canda tawa yang ada di antara kita yang bisa merasa begini. Aku ini kok kayak orang asing. Ya, ini bisa terjadi bukan hanya di kalangan umum, bahkan di komunitas para hamba-hamba Tuhan sekalipun kalau kumpul, ya senang-senang mungkin sharing-sharing, ada saja orang-orang yang merasa aku ini bukan siapa-siapa ya. Rasanya tidak ada yang merhatiin saya, tidak ada yang peduli sama saya, tidak ada yang care sama saya. Ada sebuah sindrom yang namanya rasa kesepian menjadi orang asing. Itu sebabnya Efesus pasal 2 kita tidak usah buka, dikatakan Dia datang untuk menjauh, untuk mendekatkan kita yang jauh, supaya tidak ada lagi dari kita yang disebut sebagai orang asing, tetapi kita semuanya karena kedatangannya, karena penebusannya, kita dibuat menjadi anggota keluarga Allah yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Ya, mari lihat samping kanan kirinya, katakan, kamu bukan orang asing loh, kita keluarga di dalam Yesus. Ya, boleh sapa kanan kirinya. Ya, kamu bukan orang asing. Tidak boleh ada orang merasa terasingkan di sini. Tidak boleh ada yang demikian. Dan Allah hadir di sana. Arti Allah Immanuel hadir artinya Dia hadir untuk memberikan dukungan. Dia berarti menerima kita. Joker, kalau lihat filmnya dia seringkali berkata dia itu orang hebat tapi aneh. Berapa banyak karena keanehan-keanehan kita ini tidak diterima oleh orang lain. Ada orang-orang tertentu yang gara-gara hanya karena ketawanya ngakaknya terlalu banter, orang lain merasa ada orang itu ada ngakak temen-temen gitu ya. Sebaliknya ada yang terlalu pelit ketawanya juga dirasani juga begitu kan serba salah. Ada yang makannya banyak dirasani, yang nggak suka makan dirasani. Saya punya teman yang kalau diajak makan tidak menyenangkan, karena kalau diajak makan dia tidak pernah bisa nyampur makanan. Jadi kalau dia ngambil satu sayur dulu makan dihabiskan. Nanti dia ngambil satu lauk dihabiskan. Dia tidak pernah bisa campur bahkan 2 menu. Nah temennya yang ngajak yang makannya lah apa? Lihat dia kayak gitu, gemes Bapak Ibu. Oh, kalau itu bisa makan aja aneh gitu ya. Tapi dia tidak bisa nyampur. Rasanya urusan makan aja jadi nampak aneh orang ini. Sehingga kita teman-temannya berkata gini, kalau mau ngajak makan dosa aja orang itu dia nggak enak untuk diajak makan, nggak seru gitu ya. Karena nggak bisa orang sini bilang lekok itu makannya bisa lahap gitu, nggak bisa. Makannya terlalu mirip loh. Urusan makan aja bisa jadi masalah Bapak Ibu. Ya, jadi masalah. Tetapi Yesus hadir. Arti Immanuel, dia artinya mau hadir di tengah orang yang lain ketika kita punya keanehan menjauh dari kita. Kalau kita ini mau jujur, kita ini sudah terlalu banyak. Dosa itu membuat kita masing-masing punya keanehan-keanehan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, kita ini punya banyak keanehan-keanehan.
Dan itu menjadi banyak alasan sebenarnya untuk orang lain menjauh dari kita. Saking kita jaim atau kita bangun image, jaim, atau sering-sering posting di media sosial supaya memberi kesan tertentu. Sebenarnya kita tahu kita ini sudah punya keanehan-keanehan tertentu. Yang kita khawatir kalau kita buka, nanti jangan-jangan orang lain tidak suka lagi sama kita. Jadi kita jaim-jaim gitu ya. Kenapa orang jaim? Karena dia takut kalau dia buka dirinya apa adanya, orang lain meninggalkan dia. Tapi tidak dengan Allah kita. Ya, justru di tengah kegelapan, di tengah keanehan kita yang ada, Dia hadir bagi kita semuanya. Amin. Ya, Dia mengasihi, Dia menerima, bahkan Dia mendukung. Tidak ada dukungan terbesar selain pada dukungan yang namanya kehadiran. Saya ingat satu kali ketika ada seorang rekan yang sakit berat. Rasanya menurut apa ya istilahnya, dalam istilah kedokteran sudah tidak ada lagi jalan keluar. Kalau sudah demikian sumbangan uang tidak ada artinya katanya. Karena dokter juga sudah angkat tangan. Dalam keadaan demikian dia cuma bertanya apa yang saya mesti ngapain ya. Kalau sudah begitu kadang-kadang kami cuma hadir dan cuma berkata kami tidak bisa lagi ngapa-ngapain, tapi kami cuma mau nemenin. Kita tidak bisa ngasih apa-apa, tapi kita ngasih hidup kita di sana. Nemeni di rumah sakit, ya mungkin cuma nemeni. Hanya nemeni saja. Terus banyak kalau kadang-kadang ada rekan kita atau rekan jemaat atau keluarganya yang meninggal. Kadang-kadang hadiah terbaik dukungan buat mereka itu kadang bukan nasihat. Jadi kadang-kadang ada kerabat meninggal atau jemaat atau saudaranya meninggal, kita datang kita langsung bilang gini, sudah tidak apa-apa, tenang aja, dia sudah aman di surga, dia sudah senang di surga. Iya, dianya senang di surga, ya ditinggal di bumi ini yang lagi punya perasaan kehilangan terdalam. Dan kata-kata itu seringkali bukan kata-kata penghiburan terbaik. Kadang-kadang dalam suasana seperti itu, kalau saya menghadiri sebuah kedukaan dari sahabat teman, kami cuma berkata begini, tidak apa-apa kok kalau kamu mau tetap menangis, butuh waktu untuk berduka. Perlu waktu untuk berduka sesaat, itu perlu waktu. Itu secara psikologis baik, kesehatan mental baik. Dan kalau kamu butuh sesuatu, saya menemani. Kamu butuh apa, kita menemani. Ya, dan itu buat dia jauh lebih berarti. Kadang-kadang berkat kehadiran itu jauh lebih berarti. Ya dari berkat apapun. Orang tua sekalian, apa hadiah terbaik yang diharapkan anak-anak kita? Sebuah penelitian dilakukan kepada sekelompok anak kecil. Ya, sekelompok anak kecil ada 5 orang, ditanyai hadiah terbaik apa yang kamu harapkan dari orang tuamu? Orang tuanya pergi, terus dikasih kamera, tersembunyi, diwawancarai. Orang tuanya pura-pura pergi pamit gitu, tapi tidak tahunya orang tuanya pergi ke ruang sebelah, ada monitor TV untuk melihat tayangan itu. Dan diwawancarai. Mereka pikir anaknya akan menjawab, hadiah terbaik kalau diberikan handphone seri terbaru. Hadiah terbaik kalau kami diberikan kue paling enak, atau diajak makan, diajak jalan-jalan, diajak kemana-mana, baju terbaik. Ternyata anak-anak kecil itu menjawab, hadiah terbaik kami adalah ya papa dan mama itu. Kehadiran mereka itulah hadiah terbaik. Ternyata kehadiran itu menjadi sebuah tanda dukungan yang paling luar biasa, tanda cinta yang luar biasa. Dan itu yang Allah berikan pada kita dengan menyebut dirinya sebagai Immanuel. Dia tahu keadaan di depan tidak mungkin masih belum mudah, sampai tahun ke depan kita juga belum tahu. Tapi dia hadir bersama-sama. Artinya dia ikut merasakan. Tidak ada sahabat terbaik daripada sahabat yang berkata, aku bersama-sama dengan kamu. Mungkin aku tidak bisa nolong kamu, tapi aku bersama-sama dengan kamu. Allah kita jelas Allah yang pasti bisa menolong kita. Tetapi dia tahu kadang-kadang pertolongan terbaik adalah dia bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dia hadir. Immanuelnya bukan cuma Immanuel Spirit, Immanuelnya dia
Immanuel dengan menjadi manusia, turut merasakan yang kita rasakan, turut merasakan yang namanya lapar, turut merasakan yang namanya dimarahi, turut merasakan yang namanya difitnah, turut merasakan, bahkan Yesaya berkata turut merasakan yang namanya, maaf kata, diludahin orang. Bapak Ibu pernah sampai diludahin orang? Mungkin kalau kita salah dimarahin orang sering, tapi pernahkah sampai kita diludahin orang langsung? Yesus alami itu semuanya. Yesus alami supaya dia tahu, dia berimmanuel dengan menyatakan dirinya jadi manusia. Artinya dia mau berkata begini, aku ini tahu yang kamu rasakan. Aku tahu. Yesus alami semua yang manusia alami. Ibrani menulis, dia alami semua pencobaan yang kita alami. Apa yang kita alami? Kesepian, godaan seksualitas, keuangan, dikhianati, atau itu kok kelihatannya jelek-jelek Pak. Yesus juga alami dicobai untuk jadi kaya. Ya, kita tahu Alkitab menulis Yesus dicobai, salah satu pencobaannya dibilang kalau kau mau menyembah kepadaku seluruh kekayaan dunia ini akan jadi milikmu. Yesus ternyata juga dicobai soal materi. Dia alami semua pencobaan yang ada. Ibrani menulis supaya dia bisa menolong kita yang juga dicobai. Amin, Bapak Ibu. Itulah pertanda Immanuel. Itu yang membuat kita mengalami rasa tenang, ya, rasa damai sejahtera yang sangat kuat. Kenapa? Karena kita tahu backup kita adalah backup Allah semesta alam yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Bagian yang terakhir dari kenapa dia disebut Immanuel, ya, Roma 8 ayat 31 dikatakan begini. Sebab apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tadi saya sudah cerita, sejarah Immanuel muncul ketika Yehuda menghadapi konspirasi aliansi 3 kerajaan yang akan menyerang mereka. Betul, Bapak Ibu ya? Itu sejarah awalnya. Bagi orang Israel ini penting, karena berkali-kali mereka punya catatan sejarah. Bangsa Israel itu, bangsa ini kecil, harusnya segera lenyap dari bumi ini karena peristiwa sejarah yang ada. Tapi sampai hari ini bangsa ini tetap ada, dan itu membuat mereka punya catatan sejarah. Itu sebabnya kata Immanuel itu penting, bahwa Allah menyertai seluruh perjalanan sejarah hidup mereka. Kalau di awal mereka menghadapi aliansi 3 kerajaan menyerang mereka secara bertubi-tubi, kali ini kehadirannya sebagai Immanuel, justru Allah semesta alam mau beraliansi dengan kita, bersekutu dengan kita, menjadi satu tim dengan kita. Kalau orang Surabaya bilang bahkan puluhan sama kita, ya. Dan kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, katakan di sana. Sebab apakah kita katakan? Jika Allah berimmanuel, bersama-sama. Boleh diterjemahkan gaya bonek Surabaya, boloan sama kita. Maka firman Tuhan bilang, siapakah yang akan dapat menghadapi kita? Amin, Bapak Ibu. Maka segala tantangan tahun 2021 kita tidak tahu tantangan apa yang di depan. Tapi kalau Allah berimmanuel dengan kita, bersama dengan kita, beraliansi dengan kita, golongan dengan kita, maka segala tantangan ke depan akan kita menangkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 57 saya baru nangkep ayat ini. Ayat yang sangat tidak asing. Ya, ayat ini berkata begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Kristus Yesus. Wow, sampai di sini kita berkata amin. Ayat 58-nya ini biasanya sering dikhotbahkan para pendeta atau hamba Tuhan supaya jemaatnya giat melayani, supaya jemaatnya rajin datang persekutuan atau ibadah. Ini ayatnya. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Karena apa? Ayat 57-nya ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam ikatan aliansi bersama dengan Tuhan, dalam istilah golongan bersama Tuhan, satu tim bersama dengan Tuhan, dikatakan apa? Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena semua yang atas ini akan kita terima. Apa itu? Berdiri teguh, tidak goyah. Ya, bukan tidak ada masalah, bukan. Ya, namanya berdiri teguh tidak goyah itu berarti ada masalah, tapi tetap kuat. Berdiri teguh, tidak goyah, semangatnya menyala, rohnya menyala-nyala, bahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saya terlalu yakin kalau ada orang yang mulai berkata, saya kok kehilangan gairah untuk melayani ya. Kenapa ya? Apa pelayanannya kurang menarik? Tidak. Karena kita sedang kehilangan persekutuan, aliansi dengan Allah. Ketika kita kehilangan itu, kita kehilangan semua kesadaran kita tentang ini. Kita tidak bisa berdiri teguh. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya bukan soal ibadah seremonialnya, tapi jangan menjauhkan diri dari aliansi bersama dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh, karena Tuhan lagi dekat sama kita. Jangan mau jauh-jauh, karena begitu kamu jauh, kamu sudah kehilangan kekuatan. Dan Tuhan tidak ingin kita goyah. Tuhan ingin jemaat Tuhan di tempat ini masuki tahun 2021, kita akan masuki dalam kemenangan bersama Tuhan. Amin. Apapun kita tangan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Natal, saya senang Natal itu akan menyambut tahun baru. Saya berdoa Natal jemaat di tempat ini memberi kita sebuah keyakinan yang kuat. Memasuki tahun-tahun ke depan, jangan takut. Dia hadir bahkan dalam saat yang paling gelap dalam hidup kita. Amin. Dia hadir bahkan saat dompetmu paling gelap. Dia hadir saat dapurmu, laukmu rasanya gelap, tidak ada lagi yang mungkin bisa dimakan. Dia hadir di sana. Dia yang hadir dan berinisiatif memberi tanda. Kita tidak minta tanda. Kita mungkin tidak sempat berdoa, Tuhan masih orang tanda tiba-tiba kayak cerita pada Pakulan itu berasnya tiba-tiba mau apa begitu ya. Tidak perlu demikian. Allah telah memberi tanda terbesar, yaitu Allah sendiri hadir sebagai Immanuel buat kita semua. Amin. Bapak Ibu. Ya, dan aliansi itu akan menolong kita. Rekan-rekan, anak-anak muda yang katanya seringkali baper, merasa sendirian. Ya, atau kita semua yang seringkali merasa sendirian, berjuang sendirian, atau banyak hamba-hamba Tuhan yang seringkali merasa kesepian dan berjuang sendirian. Lewat peristiwa Natal, Immanuel, Allah beserta kita melihat bahwa Allah akan ada selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Dan ketika Dia bersama-sama beraliansi dengan kita semuanya, kita katakan bahwa kita akan masuki 2021 dengan sebuah keyakinan tahun kemenangan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal, mari kita berdoa bersama. Boleh saya mendapatkan musik maju di depan? Boleh saya minta? Mari saya mau kita nyanyikan pujian ini, bahwa Dia adalah Immanuel. Karena Dia Immanuel,
Kita tidak takut hadapi tantangan. Bukan tidak ada tantangan. Kita tidak takut hadapi tantangan. Bukan tidak ada masalah. Kita tidak cari masalah. Tapi kita akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Boleh segera menyanyikan lagu ini. Yesus, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Mungkin kita alami banyak masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, dan ada banyak situasi yang kita sedang alami. Dan kita berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong malam hari ini. Berapa banyak kita yang menyambut Dia, Sang Immanuel, yang justru datang di dalam kegelapan kita, yang justru hadir di tengah kondisi tergelap dalam hidup kita. Dia bukan cuma membawa terang,
tapi Dia sang terang itu bahkan mau tinggal di dalam hidup kita, supaya kita satu kali terus dipakai juga akan menjadi terang. Kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan, aku butuh Sang Immanuel itu, Yesus sendiri dalam hidupku. Kita boleh letakkan tangan kita di dada kita dan berkata pada Tuhan, dalam kegelapan situasiku, biarlah Natal hari ini menjadi Natal di mana kami menemukan Sang Immanuel itu, Tuhan yang beserta, Tuhan yang mengerti keadaan saya, Tuhan yang menerima kekurangan saya, Tuhan yang menerima semua keanehan saya, Tuhan yang jalan bahkan memberikan pertolongan, penerimaan dan dukungan buat kita semuanya. Dan bersama-sama dengan Dia bangkitkan kita kembali, Dia bangkitkan kita untuk menghadapi waktu-waktu kemenangan. Kita beraliansi dengan Tuhan untuk menghadapi semua aliansi yang lain. Aliansi yang terbesar, Allah beserta dengan kita, memberi kita pengharapan yang sejati di dalam Yesus Tuhan. Tuhan, hadirlah Sang Immanuel itu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau apa yang dialami jemaatmu, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Tapi Sang Immanuel hadirlah dan penuhi kami semuanya, dan kehadiranmu menuntun kami dan membangkitkan kami dan membawa kami dalam sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadiah Natal terbesar, yaitu Engkau, Immanuel, bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang menerima berkat Sang Immanuel, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, biarlah firman menjadi berkat bagi kita. Terima kasih hambanya Pastor Han Sahabat bersama Ibu. Tuhan memberkati pelayanan. Mari kita akan mendengarkan pengumuman. Ya Pak, belum ada, tidak ada pengumuman. Kalau tidak ada pengumuman, mungkin pengumuman minggu besok ya. Ada ya pengumuman? Ya, singkat saja. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan menjadi Immanuel dalam kehidupan kita. Kita akan mendengar beberapa pengumuman untuk beberapa ibadah ke depan. Ya, puji nama Tuhan. Untuk jadwal minggu depan, ya, tanggal 27, WL-nya yang bertugas Ibu Yayu, kemudian singernya Ibu Yanti dan Ibu Yuli. Kemudian firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak UDP Bapak Jonet Wicaksono. Kemudian seragamnya untuk pakai dress merah. Kemudian multimedianya Saudari Farah. Bagi Bapak Ibu jemaat, ya, diimbau tetap memakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak. Karena itu juga untuk kepentingan kita sendiri, ya, itu harus dipatuhi. Kemudian untuk ibadah Natal BBI itu hari Selasa tanggal 29 Desember. Yang BBI diharapkan datang, pukulnya pukul 5 sampai dengan selesai. Itu aja pengumumannya.
Ya, untuk ibadah Natal tanggal 27 Desember, pembicaranya yaitu Bapak Pendeta Randy Prayitno. Ya. Itu aja. Selamat tadi. Ya, itulah kita akhiri pada Natal hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan ya, kepada jemaat Tuhan yang baru pertama datang. Juga terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Budi Toho bersama Ibu yang sudah hadir. Saya yakin tidak kali ini saja nanti saya undang untuk selalu ya beberapa kali bersebulan sebulan. Pokoknya sering hadir ya. Karena ini juga mari kita bangkit berdiri, kita akhiri kami. Itulah yang kami rasakan sore hari ini. Betapa anugerah-Mu kami dapat merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami yakin Immanuel yang Tuhan selalu sampaikan melalui hamba tetap akan menyertai kami. Menyongsong tahun yang baru kami tidak akan takut lagi. Tetapi Immanuel selalu berada di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah sore ini dari permulaan tahun sampai selesainya. Terima kasih buat cuaca yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan memberkati para WL singer, para pemain musik. Kau berkati mereka pakai terus untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Begitu juga hamba-Mu Pastor Hans Alfred bersama Ibu Tuhan kau pakai dimanapun hamba-Mu berada untuk mengabarkan Injil-Mu, untuk Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kaum muda, kaum Tuhan penerus gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau berkati semua jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Kau berkati mereka dalam setiap usahanya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam studinya, semuanya hamba serahkan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hormatnya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati gereja kami. Kau juga berkati pada acara Natal sesel minggu di gereja Ngagel. Dan Tuhan juga memberkati dengan cuaca yang indah. Terima kasih Tuhan. Saatnya sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Engkau lindungi baik yang jauh maupun dekat Tuhan berada. Jauh dari segala malapetaka malapetaka. Kau hancurkan segala penyakit. Bahkan sampai di rumah dengan selamat dengan tiada kurang satu pun. Kau kembalikan kami saat yang terindah seperti sore hari dengan tubuh kami yang tetap jalan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, terimalah berkat yang dari surga, angkat telapak tangan-Mu. Tuhan akan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah. Pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus juru selamat kita, pimpinan kuat kuasa roh akan tetap menyertai
menyertai setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan, sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin.